Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu kembali pada kesempatan hari ini, di mana perkuliahan kita yaitu dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik bahasan pedoman manajer terhadap pemerintah dalam kegiatan bisnis. Adapun metodologi pengajaran yang bisa saya sampaikan di sini kembali saya menginformasikan berupa discovery learning dan small group discussion. Penilaian berupa kehadiran mahasiswa via Zoom, keaktifan mahasiswa dalam bertanya jawab di grup WA, ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal latihan atau permasalahan yang disajikan. Kemudian, penilaian untuk etika dan norma diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu, dan pengumpulan tugas. Yang terakhir, penilaian terkait dengan absensi, sebanyak 75% tingkat kehadiran dengan batas toleransi ketidakhadiran sebesar 25%. Seperti biasa, saya menyampaikan visi, misi, dan tujuan dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Untuk visi, menjadikan perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan, serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan dari Universitas Pembangunan Pancabudi adalah menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan, dan profesional. Menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistemik, team building, peran usaha, terampil berkomunikasi, dan mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya, untuk 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi dapat saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Sebagaimana universitas, program studi manajemen juga memiliki visi dan misi, di mana visi program studi manajemen adalah menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius berkompetensi unggul dalam bidang manajemen di tingkat ASEAN tahun 2023, serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misi program studi manajemen Fakultas Social Science adalah 1. Melaksanakan proses pembelajaran di bidang manajemen yang berdaya juang tinggi dan berakhlak mulia. Melaksanakan penelitian yang berkualitas di bidang manajemen dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan keterampilan di bidang manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima, menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di tingkat regional, nasional, dan internasional. Baiklah, kita mulai ke pembahasan terkait peranan pemerintah dalam kegiatan bisnis. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Doa dimulai.
Doa selesai. Kita mulai mengkaji tentang definisi dari peran pemerintah dalam kegiatan bisnis. Pemerintah memainkan peranan penting dalam kegiatan bisnis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan persaingan yang sehat. Peran pemerintah selanjutnya adalah sebagai pembuat regulasi dan kebijakan. Contoh peraturan tentang upah minimum seperti UMR, standar keselamatan produk, dan regulasi perlindungan konsumen. Peran pemerintah sebagai pengawas pasar, memastikan kompetisi yang sehat dan mencegah praktik tidak adil seperti monopoli atau kartel. Contohnya, Komisi Persaingan Usaha untuk memonitor praktik anti persaingan, intervensi dalam harga bahan pokok untuk melindungi konsumen. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, di mana pemerintah memiliki peran untuk menyediakan infrastruktur baik fisik maupun digital yang diperlukan untuk mendukung aktivitas bisnis. Contoh pada pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, investasi dalam infrastruktur teknologi seperti jaringan internet. Selanjutnya, peran pemerintah untuk mendorong inovasi dan pengembangan. Peran mendukung penelitian dan pengembangan melalui insentif subsidi atau program kemitraan dengan sektor swasta. Contoh, hibah untuk startup teknologi, insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, peran pemerintah sebagai pemberi insentif dan subsidi, memberikan insentif fiskal atau subsidi untuk mendukung sektor tertentu, terutama yang strategis atau yang sedang berkembang. Contohnya, subsidi energi untuk industri berat, insentif pajak untuk perusahaan ramah lingkungan, atau yang berbasis kepada perusahaan ekspor. Penyedia pendidikan dan latihan. Perannya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Contoh, program pelatihan kewirausahaan, dukungan pendidikan di sektor industri prioritas. Selanjutnya, peran pemerintah adalah sebagai penjaga stabilitas ekonomi makro, di mana pemerintah mengelola kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi yang mendukung iklim bisnis. Contohnya, menjaga inflasi agar tetap terkendali, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga. Baiklah, selanjutnya peran pemerintah sebagai pelaku bisnis, di mana pemerintah juga berperan langsung sebagai pelakunya, yaitu perannya sebagai perusahaan milik negara yang biasa kita kenal dengan nama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN di sektor energi, telekomunikasi, dan transportasi, pendirian badan usaha untuk proyek strategis nasional. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan peran pemerintah selanjutnya, yaitu sebagai penjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah yang mengatur dan mengawasi aktivitas bisnis agar tidak merusak lingkungan. Contohnya, penerapan standar emisi bagi perusahaan, regulasi terkait pengolahan atau pengelolaan limbah industri agar tidak terlalu banyak mencemari lingkungan di sekitar industri tersebut. Jadi di sini peran pemerintah sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan di masa yang akan datang. Peran pemerintah yang berikutnya adalah sebagai pelindung kepentingan masyarakat, di mana pemerintah menjamin bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Contohnya, program perlindungan konsumen, kebijakan harga untuk barang-barang pokok. Peran pemerintah dalam kegiatan bisnis sangat luas dan beragam, mulai dari regulator hingga fasilitator. Pemerintah yang efektif dapat menciptakan keseimbangan antara mendukung pertumbuhan bisnis dan melindungi kepentingan bagi masyarakat luas. Untuk tugas,
Silahkan disebutkan, dicari peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas aktivitas bisnis di mana kegiatan bisnis tersebut, contohnya saja industri, jangan sampai merusak lingkungan di sekitarnya. Bisa dicari suatu studi kasus ya, sehingga nanti akan dianalisis kasus apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi terkait dengan kegiatan bisnis yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Apakah merusak secara lingkungan ataupun merusak secara lingkungan secara perlahan. Sehingga ketika diambil tugas tersebut, ada analisis studi kasus dengan perusahaan tertentu yang sudah ditetapkan. Untuk pengumpulan tugas, nanti akan saya sampaikan, diinfokan di grup WA, ataupun akan saya infokan kembali pada saat supervisi. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada baiknya kita mengucapkan ataupun membaca doa di dalam hati menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ataupun mau ditanyakan kepada saya selaku pengajar mata kuliah ini, bisa mahasiswa dan mahasiswi kirimkan ke dalam bentuk pertanyaan tertulis via WA ataupun via email. Dan tugas tentunya memiliki batas deadline atau waktu yang ditetapkan. Jangan sampai mengirim tugas lebih dari waktu yang sudah ditetapkan. Atau dengan kata lain tidak disiplin pada waktu yang sudah ditentukan. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.